Pagi waktu Madinah, 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah, mobil GMC yang mengantarkan kami melipir perlahan dari belakang Masjid Nabawi, seterusnya berpusing ke arah kanan. Tak sampai 10 menit, kami tiba di Masjid Quba, Madinah. Langit kota Nabi pagi itu sangat cerah, tak ada selembar awan menggantung di atasnya. Inilah masjid pertama yang dibangun langsung Rasulullah tiba di Madinah pada tahun pertama Hijriah atau 622 Masehi. Titik awal dari perjalanan peradaban Madaniyah yang kelak berkembang besar. Dari sini, tapak sejarah peradaban Islam dimulakan, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat integrasi umat. Di Masjid Quba, Rasulullah tidak hanya mengajarkan tata cara salat 5 waktu, tetapi juga memfasilitasi musyawarah dan mendesimasikan nilai-nilai keislaman. Saya mulai membayangkan seperti sebuah reel film yang berputar di benak saya, menyaksikan adegan kehidupan masyarakat kota Yastrib yang kini kita kenal sebagai Madinah di masa lalu. Masyarakat yang ramah dan santun menunggu dengan sabar kedatangan Rasulullah di tempat ini, bersemangat menyambut seorang pemimpin besar yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Di sini pula dimusyawarahkan berbagai keputusan penting, mulai dari masalah sosial hingga politik disepakati bersama. Masjid ini lebih dari sekedar tempat ibadah. Ia adalah simbol persatuan umat dan fondasi peradaban yang dibangun dengan penuh perjuangan. Pagi itu, di pelataran masjid, jamaah mulai meluber dari berbagai negara. Ada yang sholat nampak khusyuk dengan suasana yang hening, hanya dipenuhi suara lantunan zikir dan doa. Kami berenam melaksanakan salat tahiyatul masjid dan salat sunat duha. Jamaah lain pun melakukan hal yang sama. Para mufassir, terutama oleh para mubalik, sering menukil hadis. Salat di Masjid Quba memiliki nilai pahala setara dengan ibadah umroh. Namun, bagi kami, kehadiran kami di sini tak semata untuk mengejar reward yang luar biasa besar itu. Tapi kami ingin menghirup jejak atmosfer masa lampau, merasakan tapak langkah Rasulullah yang begitu berat dalam membangun peradaban, merekatkan persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Pada bagian dalam masjid dihiasi dengan kaligrafi Islam yang indah, desain interior yang memberikan ketenangan bagi para jamaah. Halaman luas yang mengelilingi masjid juga memungkinkan ribuan jamaah umroh atau haji untuk berkumpul dan beribadah dalam suasana yang nyaman. Selain beribadah, banyak pengunjung yang meluangkan waktu untuk duduk dan merenungkan perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang penuh makna. Mereka juga berdoa agar mendapatkan berkah dan ketakwaan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masjid ini lebih dari sekedar tempat ibadah. Ia adalah simbol persatuan umat dan fondasi peradaban yang dibangun dengan penuh perjuangan. Hampir 1 jam kami berada di masjid yang dibangun langsung oleh Rasulullah ini. Sejarah seakan mencatat, dalam proses pembangunannya, beliau sendiri yang meletakkan batu bata pertama, sementara atap masjid dibuat dari daun kurma. Kini, Masjid Quba telah mengalami banyak renovasi, namun tetap mempertahankan aspek historisnya. Masjid ini memiliki desain arsitektur yang megah, dengan dominasi warna putih yang mencerminkan kesucian. 4 menara menjulang tinggi di setiap sudutnya. Titik koordinat Masjid Quba dulunya adalah Desa Quba, hanya berjarak kurang dari 4 km dari Masjid Nabawi. Pagi itu, banyak warga dunia yang datang untuk berkunjung, memotret, dan merekam momen bersejarah yang dirasakan oleh tiap jamaah di Masjid Quba sebagai bentuk penghormatan terhadap tapak perjuangan Rasulullah Muhammad dalam mensyiarkan Islam dan jejak peradaban yang diwariskan hingga kini. Sejenak saya bertabayun sembari merenung lebih dalam betapa besar pengaruh yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad di tempat ini. Masjid Quba bukan hanya sekedar bangunan, tetapi menjadi realitas sejarah dari peradaban panjang yang telah dilalui,
baik dalam membangun masyarakat yang adil dan damai, maupun dalam mengukir peradaban besar yang terus bertahan hingga hari ini. Wassalam.